awalnya itu kan kami berangkat di 23 November, Oktober, sorry, 23 Oktober, kembali 3 November. Nah, sebulan sebelumnya itu teman kita sesama apologet Pak Lidara menawarkan, Bu Fadila sama Bu Fatima mau ke Israel. Siapa sih yang nggak mau? Ya, berdoa, imani dan amini. Ya, kita berdoa lah, imani dan amini. Puji Tuhan bisa ke sana. Ya itu tadi kalau kita bicara tentang firman Tuhan ya, Tuhan memberikan apa lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya perjalanan ini excited sekali bisa ke Israel. Pertama memang untuk ibadah. Kedua, ingin terjun langsung melihat situs-situs bersejarah, karena sejarah itu tidak bisa tidak, itulah kebenaran akan terungkap dari sejarah. Karena apa? Dari situ saya bisa tahu, oh ternyata kita seperti dibawa ketika kejadian itu terjadi. Misal kami ke gereja Ayam, yang dimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, kemudian di situ juga Tuhan Yesus disiksa dan dipenjara. Itu nggak bisa enggak tuh kayak melihat kejadian itu betul-betul terjadi di depan mata. Itu saya udah gak kuat itu Pak, itu nangis sejadi-jadinya. Kemudian melihat bahwasannya kebesaran Tuhan, apa yang terjadi dikatakan di dalam perjanjian lama ya, dari Musa, Abraham Ishak, Yakub, Daud sekalipun, itu semua ada bukti kebenaran itu, dan itu benar-benar terjadi. Sebenarnya dua hal itu sebelum kami berangkat sebenarnya Pak ya, sempat simpang siur, artinya maju mundur. Kami mengajukan waktu itu kan mau berangkat itu di sekitar September, sudah mengajukan untuk keberangkatan ke Israel, dan itu kan belum pecah perang. Belum pecah perang. Ya udah senang, udah siap-siap. Tanggal 7 Oktober das pecah perang. Wah, di kalang kabut ini, gonjang-ganjing kita semua. Antara mau berangkat atau tidak, ya kan? Bahkan Bu Fatima pun, nah ini Bu Fatima ada nih di sini ya. Bu Fatima pun sempat ragu untuk berangkat. Pak King David telepon saya bolak-balik, sempat ragu. Saya cuma bilang sama teman-teman, saya tetap maju. Kenapa? Israel bukan orang yang bodoh, bukan bangsa yang bodoh. Selagi dia membuka pariwisata, berarti dia menjamin turis untuk datang ke sini. Kalau dia tutup seperti waktu pas pandemi, kan semua ditutup, ditolak. Dari Indonesia, baik perjalanan darat maupun udara, semua ditolak sama Israel kan pas pandemi. Nah, jadi disitulah saya berpikir bahwasannya Israel bukan bangsa yang bodoh. Kalau dia nutup semuanya, pasti kita nggak bisa berangkat Pak. Dan selanjutnya lagi saya berpikir kalau memang Tuhan izinkan kami berangkat, pasti dengan caranya kami bisa berangkat. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan apapun caranya, pasti ini nggak jadi. Gitu aja. Nah, di situ pun saya berpikir jadi Israel itu, jadi Ibu tahu pada saat itu tahu udah pecah perang, tapi masih berani ke situ, Bu, nekat ya Bu ya? Iya. Dan ini buat jalan-jalan doang gitu ya? Makanya, bukan buat jalan-jalan, memang buat ibadah. Saya berpikir dua hal itu dulu Pak. Ya, berpikir satu, Israel bukan bangsa yang bodoh. Kalau dia tidak ACC untuk kami masuk, dia sudah menolak untuk kedatangan kami. Tetapi untuk jalan darat mereka masih buka. Artinya dia pasti menjamin akan kedatangan turis, ya kan? Kecuali kalau dia pasang tameng tutup, ya berarti memang sudah harus tidak boleh kita datang. Kedua, percaya kalau Tuhan kasih jalan untuk bisa berangkat, pasti berangkat. Tapi kalau Tuhan bilang tidak berangkat, dengan caranya Tuhan belum ya tidak dengan perang atau dengan perang, kami pasti batal. Itu aja saya percaya. Kemudian yang ketiga yang paling penting Pak, saya itu kepo alias penasaran. Bener nggak sih yang diomongin orang di Indonesia nih? Oh, Tel Aviv lumpuh, terus Al-Aqsa itu lumpuh, terbakar, terus pokoknya Al-Aqsa itu terkepung, baik oleh Hamas maupun oleh Israel. Nah, pokoknya kota Israel itu negara Israel itu lumpuh total, mencekam. Seperti yang diberitakan juga, seperti teman-teman kita yang sudah berangkat dan terjebak waktu itu, rombongan Bu Heni ya kalau saya nggak salah,
Itu kalau mendengar mereka kayaknya betul-betul mencekam. Saya tuh penasaran, kepo aja sebenarnya Pak, tanpa lagi. Jujur aja kepo. Ketiganya kepo. Benar nggak sih? Akhirnya kita semua sama-sama berdoa. Kita semua sama-sama berdoa. Saya bilang kita semua sama-sama berdoa. Kalau memang Tuhan tidak izinkan, pasti dengan cara apapun kita nggak jadi berangkat. Itu sudah heboh Pak. Bu Fatimah bisa bersaksi nanti. Heboh banget. Sampai Hamin 1 minggu pun, ini Tel Aviv nih. Ya, Hamin 1 minggu pun kami masih gonjang-ganjing Pak. Masih ribut di grup. Berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak. Pokoknya saya tetap kekeh berangkat. Karena ini ya istilahnya kan nyawa ya Pak ya, nggak main-main. Iya lagi perang itu datang. Wow. Itu nekat. Saya cuman itu aja sih, 3 itu aja. 1, kalau Tuhan bilang kita, ini Tel Aviv. Kayak gini Pak, coba. Yang katanya apa namanya runtuh, yang katanya mencekam, yang katanya apa namanya sudah. Pokoknya, ini Tel Aviv ini. Ini di tanggal 30 apa tanggal 26 kami masuk ke Tel Aviv ini. Oh, pada saat masuk ya? Iya. Oke. Bu, mulai ceritanya dulu, Bu. Terus gitu berangkatnya ke apa? Langsung ke Israel, nggak langsung ke Israel dong berarti dong ya? Enggak, kami ke Dubai dulu, Pak. Jadi berangkatnya lewat Dubai. Dubai, terus di Dubai itu kami transit selama 6 jam, lebih kurang 6 jam. Di situ dari Dubai kami ke Yordan. Di Yordan nginap 2 malam kalau saya nggak salah. 1 malam apa 2 malam. Itu kami nginap di sana. 1 malam itu di kota Aman. Kemudian kami ke Petra. Kemudian ke Laut Mati. Ya, di Laut Mati di Yordan. Dari Yordan kami langsung masuk border Israel. Nah, ini menarik pas di border, Pak. Kadang-kadang nggak cuman RT 6 Pak yang suka bikin berita hoax. Dari Kristen juga sering bikin berita hoax. Ini masalah. Kita sering dengar kan, orang Israel itu kejam. Orang Israel itu nggak mau senyum. Kalau di border tuh hati-hati ya. Pokoknya kalau nggak ditanya nggak usah jawab. Oh, kita kan udah deg-degan duluan Pak. Ya kan, kita udah deg-degan duluan. Kayak yang baru pertama datang kan. Ya gimana ya, kita grogi juga lah, gugup juga. Pak Lidara ngomong, nggak usah gugup, santai aja, ditanya dijawab seadanya, nggak ditanya nggak usah ngomong, itu aja selesai. Nah, border itu tidak semencekam yang dalam pikiran kita, nggak mencekam sama sekali. Kami sekitar 30 menit untuk 23 orang. Memang di border itu kan nggak boleh foto-foto Pak, ya. Nah ini nih, dari Yordan kami masuk ke Israel. Ya. Dari pertama dari Dubai ke sini, Dubai dulu ya berarti ya? Ya, Dubai. Ke Dubai dulu. Di Dubai ini nginep apa, Bu? Dubai kami nggak nginep, kan cuma transit aja selama 6 jam. Transit. Ya. Oh, terus begitu langsung ke Yordan. Langsung ke Yordan. Ke Yordan nginep enggak? Yordan nginep, Pak. Di Yordan juga nginep juga? Kalau saya nggak salah 2 malam. Oh, nginep. Iya. Nginep di daerah mana ke Petra. Yordan di Aman, waktu itu di Aman, di kota Aman, di kotanya. Ya. Ini Aman, kemudian, iya di Aman, di kota Aman. Kemudian kami meluncur ke Petra, Pak. Ke Petra dulu, iya ke Petra. Ke Petra, melihat situs-situs, ya. Petra berarti di bawah dari Petra, iya betul. Dari Petra kami ke Gunung Nebo namanya. Ke Gunung Nebo. Ya, ke Gunung Nebo. Yang tempat Musa. Betul, tempat Musa. Itu menarik itu Pak. Jadi apa ya? Saya lupa itu nama-nama batunya itu. Aduh. Waktu itu saya foto, cuman kelihatan muka saya, jadi nggak bisa saya share di sini. Saya lupa. Jadi di situ tuh ada situs. Nah, ini di sini Bukit Nebo ini, Gunung Nebo ini. Ada semacam situs apa ya? Kalau nggak salah di sini, yang dia batu. Ini nih Pak. Nah ini nih batu ini nih. Nah ini kan ada 3 apa 4 wajah. Kalau saya nggak salah 3. Yang satu Abraham, 4 kalau saya nggak salah. Abraham mukanya itu
paling atas Abraham apa Musa, kemudian Yesus. Ada di bawahnya wajah yang tidak kelihatan wajah. Nah, kami kesini nih, wajah yang nggak kelihatan. Nah, karena apa namanya, wajah yang tidak kelihatan katanya, karena guide kami itu Muslim, jadi mereka mempercayai yang tidak kelihatan wajah itu Muhammad katanya. Oke. Ibu Fatimah bisa ceritakan, itu agak lucu sih. Makanya sebenarnya sih ya, kalau saya bilang kita bukan masalah rasis ya Pak ya. Jadi untuk ke situs-situs bersejarah seperti ini haruslah cari guide yang seiman dengan kita. Karena kadang-kadang sejarah kayak gini kan suka diputar balikan gitu. Makanya harus tepat. Kalau saya bilang kayak begini, ya kan? Nah, terus dari sini kami ke Laut Mati. Nah, kami ke sini nih ke apa? Laut Mati. Iya, ke Laut Matinya Yordan, yang di Yordan. Laut Mati di Yordan. Nah, di situ kami menginap semalam. Pas di hotelnya, hotel yang di belakangnya langsung Laut Mati itu Pak. Saya lupa nama hotelnya apa itu. Pokoknya di belakangnya langsung Laut Mati. Nah, di Laut Mati ini kami nginep semalam di sini. Nah, setelah di situ baru kami langsung berangkat ke Israel. Ke Israel. Nah, di Laut Mati ini macam-macam cerita. Katanya lumpurnya itu bisa buat kulit bagus lah segala macam. Oh, aku yang lucu Bu Fatimah tuh dilumpurin semua badannya. Katanya bisa buat kulit bagus. Ya? Di lumpur-lumpur ini ya. Dan itu kan karena Laut Mati ya. Kita nggak bisa berenang di situ Pak. Jadi ngambang kita di situ. Ngambang kita di situ. Ngambang ya. Iya, ya. Karena kan lautnya tuh nggak apa namanya, tidak punya arus ya, tidak punya arus gelombang gitu. Nah, kadar kemudian tinggi sekali, gara-gara itu. Iya betul, kadar garamnya sangat tinggi, 30% katanya dibanding garam biasa. Asin banget Bu. Oh banget, itu nggak boleh kena mata, nggak boleh kena mata Pak. Nggak boleh kena mata. Iya, iya. Jadi kulit memang bagus katanya kan. Tapi nggak boleh ke muka, nggak boleh kena mata. Kemudian dari Laut Mati kami langsung menuju ke Israel, border langsung ke Israel itu. Nah, sekitar 3 jam kalau saya nggak salah, sekitar 3 jam kami ke Israel. Nah, disinilah biasanya nih kata orang-orang, ya kadang-kadang orang-orang Kristen juga suka bikin yang berlebihan sih berita kadang-kadang ya. Oh hati-hati orang Israel begini nanti di border nggak boleh begini nggak boleh begitu ya. Kita kan udah apa ya, gugup duluan kadang-kadang. Begitu masuk mereka tuh santai banget. Memang namanya banyak militer ya, orang-orang militer ya, mereka mungkin kaku lah gitu ya menghadapi kayak orang kayak kita gini. Tapi begitu di apa namanya, di imigrasinya itu biasa aja, nanya dari Indonesia. Iya, terus apa namanya, mereka langsung pakai bahasa Indonesia, selamat siang, ngomong-ngomong gitu. Ini orang baik-baik aja ya. Saya bilang gitu, nggak seperti yang bayangan saya kata orang. Beberapa bisa bahasa Indonesia mungkin karena iya, mereka bisa bahasa Indonesia karena keseringan nerima tamu dari Indonesia sepertinya. Karena setiap bulan ada orang Indonesia yang teman-teman semuanya, Sampurasun, apa kabar? Izinkan saya intro dulu untuk sebentar ya. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat pendukung setia channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, men-like, ataupun share, ataupun berkomentar. Saya ucapkan terima kasih banyak, sebesar-besarnya, hatur nuhun atas dukungannya. Dan bagi yang belum subscribe, saya mohon dukungannya ya untuk channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Amin. Oke, selamat lanjut menyaksikan. Berkunjung itu nggak seperti yang saya bayangkan. Jadi
kita biasa-biasa aja masuk. Dah, begitu masuk Israel tuh udah senang tuh. Nah, kita ke Tiberias, kemudian ke Danau Galilea. Nah, di Danau Galilea inilah Pak, yang kan kami kan kayak apa ya, sepertinya sangat mencekam yang namanya Israel itu, ya kan? Semua mencekam. Nah, kami pergi ke Danau Galilea. Nah, katanya orang-orang Israel itu nggak mau bergaul, tidak mau. Enggak, kalau kita ngomong shalom Pak, ya, kalau kita ngomong shalom mereka seneng banget. Nah, saya akhirnya foto sama 2 orang anak Israel. Iya, tampilkan Pak. Mereka habis berenang, ya, habis berenang, kemudian mancing-mancing di sana, damai banget hidupnya, biasa aja, nggak seperti yang kita dengar di Indonesia, ya. Oh, yang katanya, yang katanya di Indonesia itu tuh. Nih, ini di baliknya itu kan Danau Galilea itu Pak. Mereka mancing, mereka mandi, mereka renang di situ, dan mereka baik-baik. Shalom, saya bilang gitu. Terus foto, oke, katanya, nggak masalah, baik-baik mereka. Baik-baik. Ada yang bisa jalan di atas air gak, Bu? Kenapa Pak? Ada yang bisa jalan di atas air gak? Pak, cuma Yesus yang bisa jalan di atas air kayak. Kirain pada bisa jalan di air semua di situ, enggak ya? Berenang di atas air, berenang di air bisa Pak. Itu orang-orang pada mancing di situ Pak. Jadi nggak mencekam. Ya biasa-biasa aja, nggak begitu seperti yang kita dengar berita di sini ya, katanya Israel lumpuh lah dan segala macam. Nah, kami ke Galilea, kemudian kami nginap di Nazaret Pak. Nah, di Nazaret kami nginap 1 malam, itu juga nggak masalah. Nah, yang menarik yang katanya Tel Aviv itu lumpuh juga, Tel Aviv biasa-biasa aja. Yang seperti tadi Pak tanpa lagi Pak TR ini tadi. Ini ya. Nah, ini Tel Aviv ini Pak. Nggak ada lumpuh-lumpuhnya. Iya, ke sini dulu, kami lewat sini dulu. Terus kami ke Nazaret. Nih, ini Tel Aviv ini, lagi pembangunan mereka. Nggak tahu mau bangun apa, ya. Nggak ada yang lumpuh. Nggak ada yang lumpuh tuh. Indah sekali, biasa aja nih, ya. Terus gedung-gedungnya, udah kayak Singapura, berasa di Singapura tuh, cakep tempatnya. Nggak ada tuh yang lumpuh, biasa-biasa aja. Memang sepi karena waktu itu saya rasanya kayak di Jakarta ya ini ya. Kok rasanya kayak di Jakarta ya, di daerah mana nih? Di Jakarta. Nah, kalau lewat pakai komuter lain kayaknya begini nih suasananya nih. Nah, betul Pak. Nah, itu Tel Aviv itu. Nggak lumpuh tuh, biasa-biasa aja mereka. Yang lucu, kadang-kadang kita ini sama-sama pengunjung ya, kita sama-sama kita ini ya. Yang dicari itu apa? Mana ya bomnya Hamas. Jadi yang cari, jadi kayak misalnya kalau ada pesawat tempur Israel lewat itu, wah kita lagi heboh tuh, langsung heboh. Norak gitu. Ya sama noraknya aja lah kita jadi. Tapi itu jauh sebenarnya Pak. Jadi Gaza itu sangat jauh sih dari tempat kami berkunjung, itu jauh banget. Jadi bahkan kedengaran. Kayaknya kalau dari kota dekat Bu. Kenapa? Dekat sepertinya. Kok dari kota kayaknya dekat ya, Tel Aviv sama. Kalau dari kota. Oh. Lah iya, tapi Tel Avivnya nggak kenapa-napa tuh. Oh, oke. Itulah kehebatan Israel ya, saya nggak tahu. Padahal dekat kalau lihat dari peta, tapi nggak kenapa-napa itu Pak. Ya, nggak kenapa-napa. Memang kadang-kadang dengar bom, saya selama di sana tuh cuma 1 kali deh. 1 kali, itu pun jauh banget, kayak dengar petasan dari jarak jauh gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau saya bilang sih ya nggak seperti biasa aja, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, di Nazaret kami kan 1 malam itu ya. Kemudian kami nih kayaknya ada video norak, kami ngelihat pesawat jauh kecil, pesawat tempurnya Israel tuh. Kami melihat dari jauh, sepertinya yang ini deh kayaknya. Nah, yang ini Pak. Coba ya. Mulai dari Gaza, Pak. Sepertinya ini nih. Mulai dari Gaza.
Nah, noraknya kita itu sangat kecil banget, saya zoom. Semut tuh. Luar biasa. Noraknya kita itu tetap aja norak, Pak. Tapi itu jauh sekali. Jadi ya kehebatan Israel itu ya, dia melindungi masyarakatnya itu memang luar biasa sih. Makanya saya bilang Indonesia jangan termakan isu-isu yang tidak-tidak. Nah, terus kami dari Nazaret, kami juga berkunjung kemudian ke Yerusalem, ke Bethlehem. Maaf, ke Bethlehem. Di Yerusalem kami menginap 3 malam, Pak. 3 malam di Yerusalem. Nah, di hotel inilah banyak pengungsi-pengungsi Palestina. Di mana nih, Bu? Di Yerusalem? Di Yerusalem, Pak. Iya, banyak sekali pengungsi-pengungsi Palestina. Pengungsi Palestina? Iya, ditampung oleh Israel. Dikasih makan gratis, tidur gratis. Itu membuat saya terkaget-kaget jujur, karena saya dulu sebelum saya kenal Kristus, saya sangat mendukung Hamas, jujur-jujur aja, Pak, dulu. Ya, jujur. Tapi begitu melihat ini, saya bilang, Erhamna ya Allah, ampuni saya, kasihanilah saya ya Tuhan. Saya berprasangka buruk terhadap orang Israel selama ini. Gak seperti yang saya bayangkan. Dan kita harusnya belajar toleransi itu dengan orang-orang Timur Tengah ini, Israel. Di Israel itu nggak ada tuh namanya masjid dibakar, tuh belum pernah lihat. Bahkan di sini, nah kami ke sini, Pak, ke sini, Pak. Nah ini nih, ke Bethlehem, ke gereja di mana Yesus lahir, namanya gereja Palungan ya, kalau saya nggak salah gerejanya. Nah ini tempat Tuhan Yesus lahir Bethlehem, Palestina ini, Pak, Palestina ini. Ini, Bu. Nah iya, itu tempat Tuhan Yesus lahir, Pak, ya. Di depan gereja ini isinya orang-orang Palestina Muslim yang jualan pernak-pernik Kristen. Kenapa saya tahu? Saya ngobrol dengan mereka. Dan Pak Lidara pun ngobrol dengan mereka. Nah, kalau nggak salah di dekat gereja inilah ada masjid, Pak. Besar masjidnya. Besar masjid. Ini nih Palungan di mana Tuhan Yesus lahir. Saya kalau lihat ini nih menangis, terharu, ya, luar biasa memang. Nah, kami bermalam di Yerusalem kan 3 malam. Kemudian banyak hal yang saya pelajari. Yang saya heran, orang kita Indonesia, Israel tuh nggak punya salah dengan kita. Apa sih salahnya? Pernahkah orang Israel menjajah Indonesia? Yang menjajah Indonesia Belanda dan Jepang katanya. Tetapi kenapa yang kita musuhi Israel? Itu pertanyaan besar buat saya. Kalau kita ngomong masalah kemanusiaan, di pihak Israel juga banyak yang mati sia-sia. Kemudian ingat, banyak itu website-website yang mengatakan, banyak itu di Google yang mengatakan Israel adalah salah satu negara pertama yang menyumbang ketika Aceh kena tsunami. Dan saya barusan baca juga, Aceh menolak pengungsi Rohingya. Coba, Pak. Ini menarik. Dan kenapa saya bilang mereka toleransi sekali ya. Dubai, Yordan, Mesir, anggaplah karena Israel banyak yang dianggap negara yang bukan Islam gitu ya. Sekarang Dubai, Yordan, Mesir, itu negara yang pantang bicara kamu agamanya apa. Pantang buat mereka, karena itu dianggap tidak sopan. Dan menarik, ini menarik. Saksi Bu Fatimah. Ini ada Bu Fatimah nih. Menariknya di sana kita jarang mendengar suara toa. Sekali pas siang itu cuman azan doang, sama pas maghrib. Selain itu subuh pun saya nggak dengar suara azan. Itu kalau di Dubai oke lah, kami nggak menginap. Tapi Yordan sama Mesir itu tidak pernah kita dengar suara azan, Pak, sama sekali. Saya sempat bertanya ke tour guide-nya. Oh, memang di sini jarang suara-suara kayak gitu. Jadi kalau suara azan pun memang cuman untuk azan, dan itu tuh biasanya tuh maghrib. Nah kecuali kayak suara khotbah tuh jarang, kecuali di lingkungan, kayak di komplek memang komplek masjid atau komplek gereja itu pasang, misalnya di Bukit Mukattam. Di Bukit Mukattam itu kan itu isinya gereja semua, dan situ itu kan di Mesir, di Kairo lama itu kan
daerah namanya gereja sampah. Kenapa diberi nama gereja sampah? Karena penduduk di sana adalah pemulung. Pemulung dalam arti yang sudah memisah-misahkan sampah-sampah yang bagus dengan yang jelek gitu loh Pak. Nah, di situ menariknya adalah 50.000 penduduknya semua Kristen Ortodok Koptik. 50.000 itu ini di Mesir loh Pak. 50.000 penduduknya itu semua Kristen Ortodok Koptik. Nah, kayak saya lah Koptik. Jadi di situ satu komplek Pak. Satu komplek itu gereja semua. Gereja Bukit Mukatam tuh ada berapa berapa gereja di dalam Bukit Mukatam itu di situ. Nah, di situ tuh ada satu gereja yang waktu itu kita ke sana kayak ada ibadah youth gitu loh Pak. Ibadah anak muda gitu di Bukit Mukatam itu. Nah, abunannya khotbah mungkin ada pertemuan gitu. Itu ada kedengaran toanya tapi nggak begitu berisik. Toa biasa yang kedengaran ya kompleks itu aja, kompleks gereja itu aja. Pakai toa dan berbahasa Arab. Dalam kita suka seloroh gitu Pak. Berasa mendengarkan khotbah Jumat katanya situ. Karena pakai bahasa Arab, berarti pakai toa tapi nggak begitu berisik, cuma di kelompok kompleks itu aja. Itu jadi azan tuh nyaris nggak kedengaran Pak. Dan masjid pun nggak sebanyak di Indonesia. Itu sangat menarik buat saya. Masjid tidak sebanyak di Indonesia. Betul. Wow. Kalau kita kan jarak 5 meter ada masjid. Kenapa Pak? Iya, kalau dengar begini berarti Indonesia norak banget gitu ya kayaknya ya. Norak banget. Terutama lihat tuh tadi, begitu ngelihat ada pesawat Israel, wah, ribut. Itu salah satu contoh kenorakan. Tapi memang iya Pak. Saksi itu Bupati Mane. Sana jarang sekali kita dengar toa Pak. Saya sempat nanya, ternyata ternyata mereka bilang peraturan pemerintahnya begitu. Buat kami sih itu kenapa Pak? Dari Israel ke Mesir berarti Bu? Rutenya. Betul, kami Mesir lewat Taba, kemudian lewat Taba, Sam El Sheikh itu terus ke Santa Catherine ke Gunung Sinai. Saya ke Gunung Sinai setengah ke atas dikit, nggak sampai puncak. Yang sampai puncak Bu Fatimah karena dua lutut saya sudah ini kan pernah cedera parah. Jadi udah nggak bisa sampai ke atas. Nah, mungkin Bu Fatimah akan cerita di atas ketemu apa. Itu kocak ya Kak. Gini Pak, saya cuma mau bilang begini. Sejarah di dalam Alkitab ya, di Perjanjian Lama khususnya ya, itu sama persis sejarah kita dengan orang Yahudi, orang Israel sana, sama persis. Ya. Sama persis. Tetapi beda dengan yang Etenang. Misal saja Dome of the Rock. Pak TR bisa tampilkan saya ke Dome of the Rock nih yang katanya itu kan satu komplek tuh, tembok ratapan, Dome of the Rock sama Masjidil Aqsa itu satu komplek yang katanya nih dikepung, katanya juga lumpuh, katanya runtuh. Enggak sama sekali ya, tidak sama sekali. Nah, ini Dome of the Rock. Tahu Pak, ini kan apa namanya sejarahnya itu kan sangat berbeda. Dome of the Rock ini apa sih sebenarnya? Dengan kita sama, dengan yang ono yang beda. Nah, Temple of Mount apa-apa. Saya lupa nama ininya nih, Dome of the Rock ini. Nah, ini kan di zaman Salomo kalau saya nggak salah ya. Sedangkan di agama seberang itu bilangnya itu adalah sebagai landasan pijakan ketika bagindanya mau ke Sidratul Muntaha pas Isra Mi'raj Pak. Jadi itu kayak take off-nya. Nah, terus kan ada ini Pak, ada di samping sini nih, ada kayak pohon-pohon. Nah, kalau di pohon sayanya nggak sampai ke ini. Itu dekat pohon-pohon ini tempat ininya buruk katanya, parkirnya buruk. Wah. Tuh. Gitu ya. Nah, inilah Masjidil Aqsa yang sebenarnya. Masjidil Aqsa itu yang tadi yang kubah hitam itu. Nah, ini Masjidil Aqsa. Kalau Dome of the Rock itu bukan Masjidil Aqsa. Cuman kan Indonesia taunya Dome of the Rock yang Masjidil Aqsa. Yang kubah kuning kan biar kelihatan cantik. Padahal kayak gini nih kusam ini. Inilah Masjidil Aqsa. Nah, ini Dome of the Rock. Nah, Dome of the Rock ini dipercayai Muslim. Kenapa? Iya. Di Masjidil yang katanya Nabi terbang ke langit ketujuh itu dari on Dome of the Rock atau di Masjidil Aqsa maksudnya?
Kan dia kan kalau di surat Al-Isra itu kan dibilang eh, apa namanya, subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil aqsa itu di sini. Kemudian yang ini ya. Masjidil Aqsa. Iya betul. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dia kan naik katanya ke Sidratul Muntaha. Nah, mereka itu iman mereka bilang pas mau naik ke Sidratul Muntaha itu take off-nya. Kalau kita naik pesawat tuh take off-nya itu tadi di Dome of the Rock, Pak. Oh. Nah, di yang kuning tadi. Nah, di situ. Nah ini nih, katanya di dalam sini ada jejak kakinya, entah iya entah enggak, saya nggak ngerti lah, saya nggak masuk ke dalam ya. Nah di sini nih, ini mereka imani bahwa disinilah take off-nya baginda mereka ke langit. Itu. Nah ini kan ada boleh masuk atau Ibu kalau kita Kristen nggak boleh masuk, nggak boleh masuk memang. Oh, oke. Ya. Oke. Nah yang dekat pohon ini katanya tempat parkirnya buruk. Oh gitu, di sini nih, di sini ya. Oh ini lagi apa? Nah. Ini lagi makan buruk nih Bu. Nah, untuk yang lucu lagi Pak, yang unik dari perjalanan ke sini ini adalah ini kompleks ini memang kedaulatannya Israel, di bawah kedaulatan Israel, ya. Tetapi administratifnya itu tetap dipegang oleh Palestina. Yordania. Palestina. Ya Yordan. Ya Palestina Pak, dia bilang Palestina. Nah, dan uniknya lagi adalah memang di sini ada sih tentara-tentara Israel karena mereka berjaga-jaga, cuman kayak biasa sih. Cuman yang kami ketemu nggak ada sampai berapa banyak orang, nggak, berjaga-jaga biasa. 2-3 orang lah ada berjalan biasa. Yang unik saya pernah ngelihat mereka karena mereka nggak mau difoto ya. Itu ngobrol sama penjaga Masjidil Aqsa itu kan yang kubah hitam tadi itu yang jaga kan Muslim Palestina yang ini nih. Nah di depannya kan ada orang-orang Muslim Palestina, itu mereka ngobrol sama orang-orang apa namanya tentara-tentara Israel itu. Mereka ngobrol biasa aja kayak nggak terjadi apa-apa. Cuman di Indonesia beritanya dibesar-besarkan kalau Israel tuh begini begitu, orang Israel kamu jangan ke tembok ratapan nanti kamu diludahi. Nggak ada kami diludahi, bahkan sempat ke sinagog apa itu saya juga lupa tuh. Nah itu mereka mengeluh, kok dari Indonesia senang, mereka biasa aja, dan mereka tahu kita Kristen. Nggak ada seperti yang dibayangkan, yang mereka yang begini begitu. Jadi kalau saya bilang ya, satu, kita itu terlalu karena berita yang di Indonesia itu ditutupi berita-berita yang apa namanya, yang mendiskreditkan Israel, yang menyudutkan Israel. Saya mencintai Palestina dan mencintai Israel. Ya, karena dua ini nggak bisa dipisahkan. Orang mereka hidup berdampingan, kita yang ribut. Bener Pak, kalau mau belajar, ya kan? Kalau mau belajar toleransi, kita belajar dengan Israel dan Palestina. Luar biasa mereka toleransinya. Kita gereja dibubarin dengan alasan nggak ada izin. Orang ibadah di rumah dibubarin dengan alasan, tak alasan berisik, tak alasan apa, sebanyak alasan. Ini depan ini, depan apa tadi? Ini Masjidil Aqsa nih Pak, belakang saya ini. Jadi kalau dari dekat kubahnya agak seperti tidak kelihatan karena agak ke belakang sedikit kubahnya. Itu kita terlalu berlebihan masalah agama. Jadi mereka nggak ada tuh Pak, masjid mau bangun aja di Israel itu. Nggak kayak kita di sini. Di sini orang kita ribut. Orang kita ribut kalau mau apa namanya, kayak misalnya Natal, pada ribut-ribut, tidak mengucapin selamat Natal. Tuh di Dubai, di Mesir, Natal, wah mereka luar biasa Pak. Itu guide kami itu cerita, guide-nya kan Muslim itu. Kalau Natal di sini katanya meriah. Kita yang terlalu mabuk agama sejak ya paham-paham khilafah ini mulai masuk ya, mulai masuk ke bangsa ini, ke Indonesia itu. Jadi kalau saya bilang sih, kita harus banyak belajar sih dengan toleransi itu dengan mereka. Israel Palestina itu kita belajar toleransi. Saya tuh kaget loh, Israel dalam bayangan saya tuh orangnya nggak mau ditegur, orangnya sombong, kemudian bla bla bla. Enggak, saya kan
Saya kan orangnya kan kampungan, Pak. Di mana ada piano pasti saya main, gitu ya. Piano nganggur saya main, tanya Bu Fatimah. Itu mereka seneng-seneng, happy. Nah, ini kami ke Haifa ini, Pak. Iya, Haifa Theater. Ini mungkin Kainama main teater di sini. Ketemu Pak Ocang, Bu. Dengar-dengar Pak Ocang di sini, Bu. Dengar-dengar Pak Ocang di Haifa juga. Mungkin Haifa University ada, Pak, Universitas Haifa. Tapi itu bukan sekolah teologi, bukan sekolah Bible. Setahu saya sih begitu. Yang ketika saya tanya ke tour guide-nya itu, bukan buat Bible study. Sepertinya begitu. Jadi kita Indonesia ini di sana tuh aman-aman. Bahkan Pak di sana tuh sepi. Saya seneng jadinya. Jadi nggak biasanya kalau kata teman-teman masuk ke gereja mana, situs-situs mana itu tuh, dimanapun itu ngantri, dan biasanya tuh senggol kanan senggol kiri karena susah saking ramenya. Nah, ini anak Palestina ini cantik. Anak Palestina Bule, Bu. Pak. Iya, mereka ada Bule rambutnya ini? yang kayak begini. Iya, macam-macam. Kan Palestina tidak semua Muslim, Pak. Ini nggak tahu saya, kayaknya Muslim. Ibunya kerudungan soalnya. Oh, ini kayaknya ketoel Eropa atau memangnya begini nih? Mungkin saya kurang tahu deh. Dia Palestina. Kalau saya tanya ibunya, dia bilang Palestina. Palestina. Dia bilang, oh, Ini lucu anak. Ini kalau dari gayanya kayak mau diculik nih sama Bu Fadila. Soalnya rambutnya sama, Pak. Oh gitu. Anaknya lucu, imut gitu. Temen saya lihatnya. Karena anak-anak Nggak dibawa pulang, Bu? Palestina banyak juga yang pirang-pirang, saya lihat juga banyak yang pirang, macam-macam sih, Pak. Ini nggak dibawa pulang, Bu? Kalau boleh saya bawa pulang, saya masukkan ke koper, saya bawa pulang, Pak. Kayak boneka gitu. Udah gitu, ini di dekat tembok ratapan ini, dekat Masjidil Aqsa itu, komplek Masjidil Aqsa. Lucu Iya, ini sekali. kayaknya buat ini ya. Nah, Ini itu tembok iya, ratapan. ya. Iya, itu kan satu komplek, Pak, mereka. Tembok ratapan, Dome of the Rock sama Masjidil Aqsa itu kan satu komplek begitu. Jadi apa namanya? Dan mereka biasa-biasa aja, nggak yang oh kamu Muslim ini kami nggak yang begitu. Mereka ibadah ya saling saling menghormati dan saling menghargai. Jadi bohong kalau mereka bilang Israel itu sangat membenci Kristen dan Islam, itu bohong. Buktinya gereja banyak, masjid juga banyak. Kalau mereka jahat, Pak, ini kayak Masjidil Aqsa, Dome of the Rock, udah karena udah dibikin masjid kan, diratakan sama mereka gampang dong. Orang yang mereka punya kedaulatan kok. Tapi sama mereka dibiarkan. Kemudian masjid yang di depan, kalau saya nggak salah itu ada masjid di depan di Bethlehem, itu yang dekat gereja Palungan, kalau saya nggak salah, itu masjid besar. Kalau mereka jahat itu diratakan aja dengan tanah, susah-susah amat. Terus orang Palestina nggak usah bekerja di sini. Itu kalau Israel jahat tuh. Dan orang Palestina baik-baik, Pak, baik-baik. Mereka juga jualan di situ, ngobrol dengan kita baik sekali. Tidak seperti orang Islam Indonesia ya, kalau saya bilang. Mereka baik-baik banget. Makanya saya bilang kalau belajar toleransi, belajar dengan mereka, Palestina dan Israel, luar biasa. Bayangin, kalau mau jahat Israel, udah bodo amat, gue nggak mau ngurusin elu. Ditampung sama mereka pengungsi-pengungsi itu. Nah, cuman di Indonesia beritanya diputar balikkan, ditutupi. Itu loh. Sekali lagi, sebenarnya saya ingin menceritakan ini, Indonesia tuh mulai harus belajar memfilter berita, ya. Satu, kedua, kita harus mulai membuka diri gitu loh. Membuka diri dengan siapapun. Kita bisa lihat lah orang-orang Palestina, orang-orang Israel. Di sini bukan saya berpihak ke Israel, pihak ke Palestina, enggak. Saya bilang sekali lagi, saya mencintai Palestina dan Israel, saya mencintai dua-duanya. Yang tidak saya cintai adalah kebatilan atau kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Saya tidak cinta itu. Terus yang menyebarkan berita hoax itu saya nggak cinta, karena saya melihat sendiri. Ya, mereka hidup berdampingan. Nggak ada, Pak, sama sekali Tel Aviv aman, Yerusalem, Bethlehem semua aman, Nazaret aman. Tidak seperti yang kita dengar beritanya di Indonesia. Aman. Cuman memang sepi. Satu, karena kasihan loh, Pak. Yang kasihan itu bukan orang Israelnya. Yang kasihan itu adalah orang-orang Palestinanya.
Kenapa saya bilang kasihan? Mereka itu banyak yang apa namanya, yang berjualan, ya, pernak-pernik kekristenan, ya, yang punya toko di Via Dolorosa itu ya, itu kan kayak labirin gitu. Kita mau ke apa, Golgota itu seperti labirin. Itu di situ banyak toko pernak-pernik, banyak toko makanan, toko-toko ini. Itu orang Palestina kebanyakan, Muslim, Kristen di situ jadi satu, ya. Jadi kalau saya bilang di situ tuh nggak ada mereka bilang bicara masalah agama tuh nggak ada, ya. Jadi kalau kita mau kasih berita, kasihlah berita yang tidak apa namanya ya, yang tidak kita terlalu memberikan berita yang negatif terhadap satu pihak. Ini masalah. Kan Indonesia negara non-blok, harus berada di tengah-tengah gitu loh. Nah, dan uniknya Israel tidak punya dosa apapun sama orang Indonesia. Makanya kalau orang Indonesia bilang ini pure masalah kemanusiaan, enggak, bergesernya ke agama aja. Kita mengutuk Israel itu dari dulu-dulu. Kalau kita mau belajar sejarah, Pak, sebenarnya Gaza sampai ke Yerusalem, sampai ke Nazaret, sampai ke semua wilayah Israel itu ya, sebenarnya siapa sih yang pemilik sesungguhnya? Nah, itu harus tahu sejarah. Kalau dibilang Palestina itu sama dengan Filistin, itu salah. Belajar sejarah yang betul. Makanya saya bilang Alkitab itu tidak pernah salah. Kalau kita bicara masalah Gaza, itu ada di Alkitab, ada, Pak. Kita bicara masalah bangsa Filistin, itu ada di Alkitab, ada. Bahkan Israel itu kan dari Yakub ya. Yakub itu di Kejadian, di apa namanya, di kitab Kejadian itu sudah ada di masa itu gitu loh. Dan kitab Kejadian itu kapan adanya? Setelah Masehi atau sebelum Masehi gitu. Jadi kalau bahasa saya, stoplah islamisasi sejarah. Bahasa saya itu islamisasi sejarah. Semua sejarah diputar balikkan. Islamisasi sejarah. Iya. Iya. Kenapa demikian? Ya. Semua diputar Ya, balikkan. Juga yang Dome of the Rock juga sebenarnya sama. Dome of the Rock itu abad ke-7, Bu, tahun 690-an baru dibangun. Nah. Jadi itu seharusnya ya Muhammad kalau bilang terbang dari sana itu katanya belum ada gitu pada saat itu. Makanya Al-Aqsa pun belum ada, Pak. Al-Aqsa belum ada? Nggak ada, Pak. Belum ada masjid. Belum ada. Ya. Jadi makanya saya bilang semua diputar balikkan. Sama dengan kan kalau dulu saya, Bu Fatimah juga pasti tahu lah. Dulu saya mengamini dan mengimani bahwasanya Ka'bah itu adalah makam Ibrahim. Dulu kan begitu. Lah sejak kapan Ibrahim sampai ke Mekah? Itu pertanyaan. Terus air Zam-Zam itu ketika Siti Hajar itu kesulitan air, ketika diusir, kesulitan air untuk memberikan Ismail. Kemudian Ismail nendang-nendang tanah, terpancarlah air Zam-Zam. Lah, kapan Hagar lah sampai ke sana? Artinya kisah ini kita dan Yahudi sama, benar nggak, Pak? Yang di Alkitab kita sama Yahudi itu sama kisahnya. Nah, ini sendiri yang beda sendiri, melenceng sendiri. Maka saya bilang islamisasi sejarah. Salomo jadi Sulaiman, semua diubah-ubah kan? Semua diubah-ubah, di-Islamkan. Nah, inilah sebenarnya perjalanan seperti ini itu membuat kita tuh sebenarnya iman kita tuh tambah teguh. Kenapa saya bilang tambah teguh? Karena kita bisa tahu kebenaran dari Alkitab itu. Alkitab nggak pernah salah dulu, sekarang sampai selamanya nggak pernah salah. Karena semua itu masih ada utuh, walaupun ada yang tidak utuh lah ya. Dan yang jadi saya heran itu adalah sejarah itu diamini oleh Yahudi, sama gitu loh kita dan Yahudi. Ini beda sendiri yang ini. Ini kan hal yang konyol kalau saya bilang ya. Ya terlalu ekstrim lah kalau saya bilang konyol. Ya kocak aja sih, kocak aja. Ibarat kata saya sering analoginya begini. Saya dan Bu Fatimah asli Jawa, misal ya. Saya Bu Fatimah asli Jawa, lahir di Jawa, besar di Jawa sampai usia kami 30 tahun. Tiba-tiba ada teman
Anggaplah namanya Hasan, ya. Seorang Hasan, dia baru datang. Kami sudah lahir dan tinggal lama di situ selama 33 tahun. Ini misal ibarat ya, tinggal di Jawa. Tiba-tiba si Hasan datang dari mana? Dan dia baru ada 1 tahun di Jawa. Nah, Pak TR, orang baru lagi nih, Pak TR datang, Pak Tamaregi datang. Bertanyalah tentang Jawa. Nah, kompak saya dan Bu Fatimah menjawab hal yang sama persis, tidak ada yang tambah, tidak ada yang kurang. Nah, yang 1 tahun si Hasan ini, enggak, ceritanya enggak begitu. Sekarang saya tanya Pak TR percaya yang mana? Ya orang lokal pastinya lah. Nah, orang Yang lokal aslinya yang di sana dong. Ya, yang asli dari sana. Dan 2 orang lagi yang ngomong begitu. Nah, ini analogi saya seperti itu. Itulah sejarah sebenarnya, Pak. Makanya sejarah itu penting untuk mengungkap kebenaran. Makanya kesini ini bukan sekedar ibadah, bukan sekedar kita belajar, tapi memperkuat iman. Wah, ternyata betulan ada. Wow, masa Musa itu seperti ini. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai itu ya, oh rasanya seperti ini. Aduh, luar biasa. Bu Fatimah sanggup, saya nggak sanggup. Jadi mungkin Bu Fatimah akan cerita deh apa yang dia ketemukan di Gunung Sinai. Ini menarik, Pak. Ketemu harta karun kali. Wah, Ya, makanya siapa, tanyakan Bu orangnya Fatimah? ada. Kalau halo Bu Fatimah. Sudah. Bu Fatimah lagi masak, Ki. Halo. Salam, Bu. Salam. Shalom. Halo. Iya Bu. Ya, Bu, tadi ternyata saya di sana lagi perang, ngapain pergi ke sana Bu? Itu orang lagi perang di sana, ngapain pergi ke sana Bu? Biar aja yang perang biar perang Pak. Kita kan di sana bukan perang Pak. Yang, waduh, malah jalan-jalan. Saya tanya di situ balik ya? Pak TR. Bu Fatimah kita Wow. tanya balik ke Pak TR. Eh, Pak TR, eh. di sana yang perang kenapa Eh. kita yang ribut? Saya tanya. Benar nggak Bu Fatimah? Ya, Benar. itu dia tuh. Jadi Tetangga biarkan. sebelah lagi berantem gitu ya. Iya. Iya makanya Fatimah, jangan bro. ngurusin dapur orang gitu loh. Kita yang di Indonesia ini selalu ributin negara orang, negara sendiri nggak dipikirin ya kan. Sibuk donasi ke sana semuanya, negara sendiri biarkan pengangguran. Ini sebenarnya konyol sebenarnya. Itu. Lalu kemudian membuat Kan kita pemberitaan yang ya. negara Keponesia Bu kita Bu. Iya, Negara kayaknya Keponesia cocok. nih kita. Oh, Indonesia. Iya, iya, negara Baru Keponesia. lagi nih. Pas banget itu julukannya itu, mantap. Ya, salam Bu Fadila. Salam, Bu. Ya, jumpa lagi. Ceritakan, Bu. Ayo, Bu. Monggo, Bu. Ya, kalau saya lebih gini, ya terutama ya ada kemarin memang Ya tadi udah dari. sebelum berangkat itu memang agak sedikit ada pemikiran yang berbeda-beda. Kalau saya sih ikut-ikut saja, cuman kalau ada yang masih takut ya lebih baik kita bicarakan, karena takutnya nanti justru malah jadi ada yang kecewa, malah nggak enak begitu kan. Kalau saya sih ya nggak masalah gitu ya, karena memang dulu posisi kita mungkin rela mati, mungkin ibaratkan seperti itu, karena membela Palestina atas nama bela Palestina gitu kan. Nah sekarang kalau mati kita sudah di dalam Kristus ini, ya kenapa takut gitu kan. Ya sudah, kita berangkat. Dan puji Tuhan saya bersyukur sangat menikmati di situ, karena ternyata Israel yang digosipkan jahat, Israel yang digosipkan kena azab, Israel yang digosipkan hancur dan lain sebagainya, kami menyaksikan sendiri biasa-biasa aja tuh. Bahkan ketika kami mengelilingi Enggak ada yang jadi monyet Bu. Gimana? Gimana Pak? Ada yang jadi monyet gak Bu? Dengar-dengar kalau misalnya mereka nggak, ada yang jadi monyet gak? Enggak Dengar-dengar katanya kalau mereka melanggar sabat kan jadi monyet Bu. Bener Bu? Nggak ada Bu? Masa sih? Nggak ada Pak, nggak ada. Buktinya kemarin kita juga naik bis, itu udah melanggar sabat loh itu Pak. Nah terus orang-orang yang Yahudi itu, memang kemarin itu pas waktu naik lift, Oh ya? Naik bis? ya kita naik bis ya Bu ya, senyap banget ya jalannya, memang jalannya senyap. Iya, betul, Pak. Nah. Jalannya tuh senyap, Pak. Saya sebenarnya punya videonya tuh, saya fotoin tuh yang Enggak ada. senyap. Ya aktivitas ada, cuman kami. Di dalam bis itu nggak ada yang jadi monyet Bu? Nggak ada tuh, nggak ada. Itu orang Nggak ada Yahudi yang jadi loh. monyet, Terguide kami Yahudi loh Pak. Terguide kami itu orang Yahudi loh. Dan Artinya sopirnya betul. Muslim Palestina, Bu ya. Nah, Sopirnya. supirnya Palestina tuh. Gimana? Pak TR, saya potong Bu Fatimah. Kalau misalnya orang Palestina itu jahat ya, sopirnya Muslim Palestina loh, Pak. Kalau dia jahat, udah
gua bunuh diri dapat 72 bidadari, ini bis gua masukkan aja ke jurang. Kalau dia jahat, bener nggak? Bener nggak Bu Fatima? Lanjut Bu. Iya benar. Jadi makanya saya bilang ya kita sekalian ya biar masyarakat negara kita ini teredukasi ya, jangan mabuk agama. Yang di daerah-daerah Mesir, daerah-daerah Islam saja di sana di Timur Tengah nggak sefanatik itu. Tadi Bu Fadila udah sampaikan ya, masjid dengan gereja berdampingan. Malah ketika kami kunjungi gereja mewah-mewah ya Bu ya. Gereja-gereja tuh mewah-mewah banget. Nah kemudian Betul, ketika di sana betul. Bu Fadila Cantik, gerejanya tinggi-tinggi Bu ya. Megah-megah banget gerejanya, benar. Nah kemudian jarang sekali kami mendengar suara azan. Kayaknya cuma sekali doang waktu kita di Palestina itu loh Bu. Waktu kita mau belanja. Ya, itu pun kecil suaranya Bu, kecil Suara banget. azan asar doang. Waktu itu kan kita pas mau pas waktu sholat asar kan waktu itu. Nah kita pas mau belanja ke tempat perbelanjaan orang-orang Palestina itu kan. Nah di situ baru ada suara azan gitu. Selebihnya gak ada dari Dubai, Mesir, apalagi Israel gak ada. Cuma di Palestina itu doang. Itu yang kami dengar itu pun sekali. Begitu. Nah kemudian kalau misalkan banyak teman-teman yang dari Indonesia cinta Palestina, oke setuju ya. Kami pun juga setuju bahwa kami juga mencintai orang Palestina. Makanya jangan membabi buta ketika kalian itu mendengar berita-berita ya. Nah kami sendiri yang sudah sampai di sana melihat kenyataannya. Ya seperti yang tadi Bu Fadila saksikan. Kalau misalkan Israel jahat, kenapa orang-orang Palestina ditampung oleh Israel, dikasih makan gratis, bahkan mereka bisa tinggal bersama kami satu hotel. Kami bayar, mereka gratis, ya kan? Seharusnya taruh aja di tenda-tenda dong, ngapain taruh di hotel, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang mabuk agama merasa bahwa membela Palestina, justru belajarlah sama Israel yang sudah kalian fitnah, yang kalian laknati sebagai orang yang biadab membinasakan orang Palestina. Belajar, bukti pada kenyataannya orang Palestina justru ditampung, ditolong ya, seperti itu. Nah kenapa sampai ada konflik permasalahan sampai mengatasnamakan Palestina? Itu Palestina yang sudah dengan Hamas ya, tetapi sebagian mereka yang takut oleh Hamas, mau nggak mau mereka harus tinggal di sana, sehingga ketika Benyamin Netanyahu menghimbau untuk masyarakat sipil pergi, kan tidak diperbolehkan sama Hamas. Ya, jadi ada banyak yang tewas di situ. Jadi bukan Israelnya yang jahat, tetapi Hamaslah yang jahat. Seperti itu, Pak. Mungkin di bagian itu yang mau saya sampaikan. Nah, ini perjalanan kalau nggak salah ini pas mau menuju kemana nih ya, ini ya tadi ya perjalanan ini ya. Kemana ya Bu Fadilah? Ini kayaknya ke Tanah Abang, Bu. Ini Tanah Abang ya. Ada komentar lain seperti ini. Saya video ini kayaknya Israel ini ya, Israel yang Itu Tel Aviv itu Bu. Iya betul, Tel Aviv ini. Tel Aviv. Apa ini sepanjang perjalanan kita lihat tuh bangunan-bangunannya utuh tuh, nggak ada yang roboh, nggak ada yang hancur, nggak ada. Bagus-bagus aja. Bahkan saya punya video banyak itu tanaman-tanaman tuh penghijauan bagus banget, lingkungan sekolah sampai mereka juga aktivitas sekolah seperti biasa, tokonya juga masih terbuka, jadi aktivitas mereka seperti biasa kerja. Iya, cuman memang banyak yang tutup karena ini ya Bu ya, nggak ada pengunjungnya cuma kita soalnya. Itu yang Palestina Bu. Iya, kalau Israel nggak biasa karena banyak yang tutup karena pas kita kesana kan sahabat Bu ya. Itu kan pas waktu tutup itu sahabat doang, maksudnya ya, tapi pas ketika malam minggunya, wah ramai sekali. Ramai sekali ya aktivitasnya. Ya itu kan memang mau perang nggak perang, kalau sahabat kan memang senyap ya kan, memang senyap. Nah kalau Palestina memang akibat konflik ini jadi kayak mati ya Bu ya sebagian ya. Betul. Tapi bukan di Bethlehemnya loh, bukan Bethlehemnya. Bethlehemnya masih biasa, masih mending, cuman kunjungan wisatanya yang kurang di bagian Bethlehem. Tapi kalau dengar mereka suka main petasan Bu di situ Bu, suka main roket-roketan tuh, kelihatan nggak Bu daripada mereka pakai main petasan itu? Nggak ada Pak, sebenarnya. Sekali ya Bu ya, kita malam dengar tapi itu jauh kayak orang main petasan malam Ramadan, tapi jauh jarak sekali doang. Oh iya ya kalau cuma hanya itu saya nggak tahu itu petasan atau apa, kita nggak tau juga ya. Buktinya juga aman-aman aja. Jauh banget kayak petasan, cuma sekali doang Pak. Pas kita keliling juga nggak ada yang hancur, nggak ada pemberitaannya, nggak ada polisi-polisi yang mulut, nggak ada. Betul, kami sama saya Bu Fatima sama orang teman malah jalan-jalan malam-malam. Malah jalan-jalan santai tuh.
ketemu mereka. Nah, saya juga ngambil banyak video tuh waktu ke Galilea tadi yang ibu bilang ada anak-anak Yahudi, mereka Iya. melakukan aktivitas seperti biasa, renang di kali. Nah, kemudian mereka apa namanya ada yang mancing seperti itu, ya. Betul. Jadi normal-normal saja. Mereka tuh nyambut kita tuh salam, salam, anak-anak gitu. Kalau kita ngomong selalu mereka senang. Iya. Kita datang udah salam, salam seperti itu. Itu anak-anak nih ya. Itu baru anak-anak. Ramah kok mereka. Mereka baik-baik. Kehidupannya seperti biasa. Nah, jadi gini, kutukan yang diarahkan kepada Israel, ya, nanti itu akan berbalik sendiri itu betul. Kalau saya lihat ya, berapa banyak orang yang mengutuki Israel? Negara mana yang mengutuki Israel? Ya, buktinya pada kenyataan kami melihat Israel baik-baik saja. Kami sempat mendokumentasikan banyak lokasi, ya, yang kami lihat ini benar-benar kami berkesimpulan bahwa bangsa Israel adalah benar-benar bangsa pilihan, bangsa yang diberkati Tuhan. Ya, kenapa demikian? Dari ribuan tahun lalu, ya, sejarahnya Israel sudah dikepung oleh bangsa-bangsa sekeliling yang berusaha untuk menyerang Israel. Nah, tetapi benar-benar bangsa pilihan, di situ mereka bukan melawan manusianya, tetapi Tuhan. Walaupun memang Tuhan izinkan ada korban, ya. Tapi ingat mereka durhaka kepada Tuhan yang memilih bangsa itu. Ya, dari tanahnya Pak, pertanian. Nah, itu mungkin ada sebagian terlihat itu ya. Terlihat itu tanaman-tanaman yang kami lihat itu sangat bagus sekali Pak. Padang gurun yang bisa dirubah menjadi tempat percocokan tanam, ya. Tanaman maksudnya. Itu subur dan rapi. Bukan hanya subur, tapi rapi. Begitupun tanaman yang sekarang ditanam itu buah kurma. Ada kurma-kurma juga. Dan kurmanya lebih bagus ya Bu ya. Hasil dari Israel tuh bagus ya. Oh, hasil enak banget. lebih besar hasilnya. Bijinya kecil. Nah, kami Ibu tadi ngomong Ibu tadi ngomong bercocok tanam, saya jadi ingat itu Bu, apa yang tetangga kita tuh tempat bercocok tanamnya tuh wanita itu Bu. di sini bercocok tanamannya tanaman beneran Pak, bukan wanita dijadikan cocok tanam bukan. Ya, tapi Bukan ya, tanamannya ini benar cocok tanam ya. ya. Tapi Kemudian Pak, Bu Fatimah. ya, Bu Fatimah, maaf. ya. Memang benar Pak, ketika kami kan dari Yordan. Ketika dari Yordan itu kita ngelihat tandus. Mereka tuh kan sama-sama gurun ya, Bu Fatimah ya. Betul. Ngelihat Yordan itu tandus. Begitu masuk border, masuk ke Israel itu, wah kita melihat hal yang hijau-hijau semua. Ya, Hijau Yordan, ya. Yordan masih mending Bu dibanding Palestinanya kan. Oh iya, betul. Betul. Yordan masih Tapi mending lah, memang karena nggak kena konflik. buah-buahannya gitu. enak Bu ya di Israel ya. Seger Ya. banget. Dari segi buah-buahan itu memang rasanya memang segar. Dari tomat apa semuanya berbeda semua kualitasnya. Memang luar biasa Sayur. banget ya. Coba bayangkan ya, orang Indonesia itu benar-benar ini orang mabuk agama. Kalian mengutuki luar biasa, bikin berita-berita bahwa Israel ini kena azab sampai banjir badai. Nggak ada tuh yang kotor-kotor ya Bu ya, di Israel bersih semua ya. Enggak bersih. Saya tuh ambil gambar banyak, belum sempat saya upload aja. Ya. Saya juga ini belum sempat ngapa-ngapain Bu. Belum Itu sempat saya banyak, upload. belum sempat. banyak banget yang saya ambil di lokasi-lokasi pemukiman warga, di lokasi-lokasi tempat mereka beraktivitas studinya. Kemudian kami ambil juga lokasi-lokasi di tempat pertokoan, kami ambil semua itu. Wah, bagus, masih berjalan seperti biasanya. Nah, sebaliknya Palestina, saudaraku, ya, Palestina ini saya sampaikan kepada kalian menjadi korban atas kejadian konflik ini. Dan konflik ini siapa yang memulai? Konflik ini yang memulai adalah orang Hamas yang mengatasnamakan Palestina. Yang kita tahu sebenarnya Palestina tidak pernah merasa diwakili oleh Hamas. Nah, ini saudara kita yang di Indonesia ini harus sadar ya. Justru akibat konflik yang dilakukan oleh Hamas setiap tahunnya ya, ini akan semakin menyulitkan perekonomian masyarakat sipil. Ya, masyarakat biasa. Ya, kecuali memang yang sebagian mereka yang sudah ikut komunitas Hamas, ya, mereka memang siap mati syahid di sana, ya. Makanya ketika mereka menjadi korban, ya, itu kalian gak usah pusing, jangan selalu menganggap bahwa Israel kejam. Israel sudah membuat himbauan suruh menyingkir. Kalau tidak mau menyingkir, artinya bukan kesalahan Israel, kesalahan doktrin-doktrin yang ditanamkan oleh orang Hamas. Maka kita, saudara kita yang di Indonesia, ayo kalau memang kalian mau mendukung Palestina, datang langsung ke pemukiman mereka, kasih bantuan makanan untuk mereka, ya. Karena kemarin tuh sampai kasihan ya Bu ya,
eh, sampai jualan-jualan tuh sampai hampir kayak maksa-maksa kita gitu ya, Bu, Iya, ya. sampai kita Dikejar-kejar, diikutin pakai mobil, dikejar-kejar, terus Pak. lagi udah pindah ke lokasi lain diikutin lagi. Iya, Pak. kasihan. Padahal mereka punya toko tadinya, tapi tokonya tutup Toko karena sepi semua, Pak. Pasar karena bukan karena ya akibat perang. Jadi wisatawan nggak mau masuk, nggak berani masuk. Karena paling banyak wisatawan tuh Indonesia. Karena wisatawan Indonesia kan terkenal suka belanja. Itu kasihan loh mereka. Jadi kalau saya bilang sepi, toko tutup akibat nggak ada pembeli, masalahnya itu. Kasihan mereka ini kadang-kadang. Mereka sangat terbantu oleh Israel. Silakan Bu Fatima. Ngomong-ngomong, Ya. ngomong-ngomong biaya ke Israel ini habis berapa, Bu? Tadi ada yang nanya nih. Berapa Bu Fatima? Kalau Saya lupa. kalau yang di bulan kemarin itu masih 50-an juta ya, Bu, ya? Satu orang Belum, ya. nggak sampai 42-an satu orang. Ya, sekitar itulah. Nah, tapi Itu udah termasuk belanja-belanjanya belum? Ya enggak lah Pak. Itu sudah termasuk apa, hotel, kemudian makan dan segala macam, terus perjalanan kita semua, sama naik onta ke Gunung Sinai, ya itu sudah termasuk itu Pak. paling cuma belanja doang, kita sendiri mau jajan sendiri gitu. Selebihnya udah dikasih semua. Belanjanya kayaknya lebih banyak lagi tuh. Tapi nggak bisa jamin untuk bulan berikutnya ya, kita nggak tahu juga karena kan Iya, kalau kita lihat biasanya kan dari beda. data internet itu kemarin lebih mahal ya, Bu, ya, kalau nggak salah. Betul. Tapi memang percuma Pak, pas kami kemarin belanja nggak bisa banyak belanja karena apa namanya, banyak toko tutup Bu Fatimah ya. Ya Sepi banget. masalah toko tutupnya sebenarnya juga ya, karena kan kita pulang bawa terlalu banyak. Itu kemarin sampai ada beberapa teman-teman kita kan udah kebanyakan belanja tuh, sampai beli koper lagi, beranak ya kopernya ya. Iya, Beranak. iya. Tapi samping itu Karena memang mereka- memang banyak toko yang tutup juga sih. Bahkan di restoran, ingat nggak Bu Fatimah? Seneng banget loh mereka ada pengunjung Pak. Iya ya, Yang di restoran ikan Petrus. ikan petrus sama satu lagi tuh, Bu, di mana Ya, kemarin ya? di Ada- apa, kan restoran cuma- Cina itu kan? Tamunya juga kami doang. Restoran Cina. Iya. Chinese food ada di sana. Kemarin kita bukan di Chinese food ya, yang sepi itu yang apa tuh, yang lingkungannya banyak pohon kurmanya tuh, apa sih kemarin? Ya itu Bu, apa namanya? Yang kita sudah mau berangkat ke Mesir itu kalau nggak salah. Tahu deh, saya agak lupa juga itu. Jadi Ya, intinya itu. gini, keadaan di sana akibat konflik ini benar-benar banyak dampak dari usaha-usaha mereka ini, mengakibatkan kebangkrutan. Kasihan banget mereka. Oke, tadi antara 40 sampai 50 juta ya Bu ya. Berarti dari tanggal 23 Oktober sampai 30 November ini 10 hari kan kira-kira ya. 10 Ya, hari naik pesawat, hotel dan lain-lain 40 sampai 50 juta. Saya jadi kepikiran kalau naik haji berapa ya? Nah, ini kita bandingin, ini saya lihat ya biaya naik haji ya. Ini mengacu biaya BIPH 1444 sampai 2023 sebesar 90 juta. Calon jemaah membayar rata-rata 49 juta atau 55,3%, dan sisanya dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH atau yang biasa disebut subsidi. Jadi berapa biaya haji 2024 masih menunggu hasil panja. Jadi ini Muslim ini seharusnya katanya 90 juta nih, seharusnya nih katanya nih. Cuman bayarnya 49 juta. Ya kan? Berarti ini sekitar separohnya 40 juta itu disubsidi sama orang Kristen nih, Bu. Benar kan? Ini subsidi nih. Nah, dari mana? Iya, Ini subsidi. dari pajak. Iya kan? Pajak termasuk Dari pajak kita kan? inilah. Iya, termasuk Iya. dari kita gitu. Uang pajak kita nih dipakai buat mereka naik haji itu. Iya. Ini 49 juta udah subsidi loh. Sudah begitu kita pergi ke Israel kan nggak ada bantuan dari pemerintah. Iyalah. Nggak ada ya, nggak ada subsidi aja segitu ya. Nggak ada. Nah, jadi bisa Nggak ada. bayangin naik haji berapa lama ya, Bu ini ya? lucu. Ah. KTR. Ini di live chat ini lucu kadang. Propaganda ngibul modal Google Maps. Kadang-kadang kadrun ini tidak bisa menerima kenyataan. Kasihan kadrun ini. Maksudnya gimana tuh? Mereka propaganda Di live chat ngibul ini. modal Google Maps. Kita ini loh dibilangnya kita ngibul modal Google Map karena tadi kan Pak TR kan supaya kita tahu jarak antara Gaza sama Tel Aviv, terus kemudian perjalanan kita kemana aja, jadi dilihat dari Google Map kan bisa. Nah, Nggak butuh Google Map, tak? Kalau nggak butuh, kasih tahu tuh tukang gojek, tukang apa itu ojek online itu kan mereka mengandalkan Google Map loh. nah makanya Google Map yang bikin siapa Bu Fatimah? Kafir, Bu.
orang Yahudi yang mereka kutuki. Iya, tapi memang ada Bu Fatimah ngeliat nggak? Ada yang Yahudi Ortodoks kalau saya mungkin ya, itu mereka nggak pakai gadget Pak, jadi pakai HP zaman Oh, iya. jadul gitu Pak. Saya Anaknya lihat juga beberapa orang, banyak iya nggak, Bu? ya Bu. Anaknya banyak-banyak. Dan anaknya banyak-banyak. 5. Oh iya, Ibunya masih muda. bisa 12 itu. Bisa 12 Bu. Iya. Saya tuh Iya. heran gitu, pas lagi jalan-jalan ya Bu ya kita. Masih muda-muda Ibu ya, masih kecil-kecil, udah anaknya udah 5, nentek. Jadi mereka mungkin memang memperbanyak keturunan karena memang Israel itu memang apa ya, mungkin langka manusia manusia yang dibantai terus sama orang-orang musuh sebagian, Iya, jadinya dia memperbanyak keturunan. banyak keturunan. Tapi biar mereka kuat. nggak ada tuh yang jahat-jahat, itu biasa-biasa aja. Biasa aja tuh mereka. Memang pas waktu kita di dua lift itu ya, memang waktu sahabat itu dipisahkan. Jadi Iya. mereka mau mencet tombol liftnya juga kan suruh kita ya Bu ya, suruh orang kalau siapa yang di situ minta tolong yang nggak merayakan sahabat Iya, mencet iya. tombolnya. Iya, Jadi kalau- karena kan nggak kalau- boleh gunakan listrik dan segala macam Pak. Sebenarnya ya sama aja ya, orang liftnya juga jalan. Iya. Harusnya naik tangga dong. Dan mereka tuh kebanyakan kalau pas sabat kan pada di rumah. Nah, karena menghormati yang sabat apa gimana, mereka pada nginep di hotel Hotel. gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nanti pas sudah hari selesai sahabatnya mereka pada pulang berlalu lalang bawa anak-anaknya, bawa istrinya. kayak Iya. gitu. Iya, biasanya kan sabat itu kan dari hari Jumat sore jam 6 sore itu udah sepi itu Pak. Sepi. Sampai nanti Sabtu malam Minggu jam 6. Itu setelah jam 6 Sabtu malam langsung rame Pak. Wah, gemerlap itu sudah. Ih, Yerusalem mana-mana tuh gemerlap, bener gak Bu Fatimah? Iya, Kami betul. jalan-jalan. Iya, gemerlap biasa aja. Dan uniknya di sana itu liburnya tuh Sabtu Pak. Minggu mereka tuh udah Ya. kayak hari Senin. Ya, jadi minggu mereka malah justru kerja, Sabtu libur. Iya, Oh ya Pak, jadi minggu udah kayak Senin. tadi Pak Bu Fadila kan nyebut Gunung Nebo ya, pembahasan tentang Iya, itu, sejarah Bu. Musa ya. Nah, saya punya video tuh yang saya kirim Pak TR tuh coba di ini. Guide tour guide-nya dibilangnya apa itu coba. Nah itu dia Bu, gambar. saya ada videonya, saya lupa saya taruh di mana. Banyak banget video. Saya ambil Belum gambarnya saya udah. sortir. Bisa diputar nggak apa-apa itu. Aman, nggak ada muka-muka kita itu. Iya, bentar ya Bu ya. Ya. Ya, sebentar. Ini ada satpam YouTube ini Pak. Nyatpamin Pak TR nih, Mana? Siapa tuh? Download dulu. Kadrun. Melani. Ya biarin aja Bu, Oh, kasihan. kalau Kadrun kalau beraninya cuman nyumet-nyumet doang di kolom komentar, nggak berani Ya masuk. mereka nih, saya sih cuman kasihan mereka nih umat-umat yang kepahitan, terluka karena tertolak kan. Ya kalau menurut Sakit saya saja. sih mereka itu korban Bu, korban Ya. para guru-guru yang selalu mengajarkan ini kebencian, pada tahun saja, menanamkan kebencian. 1933. Tapi ada Cakian. beberapa inovasi yang terjadi oleh Orde Franciscan. Dan monumen ini baru Bapak Ibu, baru 23 tahun yang lalu, tahun 2000. Gak apa-apa ya, diputar ini kan ya. Dan ke sini Bapak Iya. Ibu. Monumen Gak ada yang ini kenal dibuat juga. oleh orang sini dari mana? Dari Italia Bapak. Nggak apa-apa. Kita bisa lihat kalau monumen Terus ini aja. bentuknya seperti buku, kan? Ini halamannya. Iya, iya. Buku itu melambangkan ketiga agama, Yahudi, Kristen, Islam. Dan di sini ada Bapak Ibu 3 muka orang, yang paling ke atas Yesus, yang tangga Musa, dan ini Bapak Ibu adalah Muhammad. Kenapa Muhammad? Ya. Kenapa tidak jelas muka Muhammad? Karena tidak boleh digambarkan muka Muhammad di agama Islam. Oke? Kalau kita mundur sedikit lagi ke belakang Bapak Ibu, kita di sini bisa lihat nama-nama Udah. sudah diukir di sini. Siapa nama Udah, itu? udah, Pak. Nama Udah, Pak. orang yang membuat monumen ini yang dari mana? Nah, jadi Ini Arab mancung nih kayaknya nih. Ini Arab mancung ya. Itu tadi yang komentar-komentar nyeleneh itu biasa Arab pesek Bu. Yang bisa komentar nyeleneh itu Arab pesek, ini Arab mancung nih. Harap maklum Pak. ya, jadi gini ya. Ketika kami dapat guide orang Muslim dari Dubai ke Ya. Jordania sampai ke Petra, itu ya. Nah, Ini Yordan Bu. selam- Dia Yordan. ya, oh ya sampai Jordan, sampai Petra juga kan Bu dia. Iya, maksudnya dia bukan orang Dubai. Ini kan dari yang di Dubai Bukan. kan beda, yang orang Sunda itu. Guide-nya kan dari Dubai kan? Dari Dubai kan? Enggak, dia? ini Yordan, Jemput dia gitu. asli Yordan. Yang Dubai itu kan yang orang Sunda, si Tobi. Oh iya iya ya, ha. Nah, Itu kita pas mau dia masuk asli Yordania itu ya maksudnya. Turun Iya. dari Dubai, kita mau masuknya tuh pas mau turun ke ke Yordania itu baru dia maksudnya. Nah, Iya. setiap presentasinya saya selalu tidur. Kenapa saya selalu tidur? Karena kalau menceritakan tentang Alkitab tuh nggak cocok gitu loh. Jadi saya malas ngerekam juga gitu. Jadi banyak yang terlewat ketika dia mempresentasikan sesuatu. Ya seperti halnya ini tadi.
ya dia presentasikan bahwa ini ada wajah Muhammad yang tidak terlihat. Nah, lagi ditambah lagi di sejarah di Gunung Sinai Pak, yang sempat kami lihat di puncak ya. Ada pula itu gua Musa, ya saya nggak tahu sih itu gua Musa itu sejarahnya dari mana, saya juga nggak tahu. Mungkin Musa dulu waktu kepanasan berlindung di situ bisa jadi ya. Nah, tapi saya nggak sempat lihat Gunung Musanya, tapi ada sebagian teman-teman yang masuk ke gua Musanya. Tapi yang saya lihat di Gunung Sinai itu yang menguasai itu Muslim, bahkan nggak mau kalah juga. Tempat sejarah di mana Tuhan memberikan ke-10 firman itu sudah dibangun gereja, lalu depannya tuh dikasih musola juga sekarang. Sekarang dibangun musola. Nah itu pas, itu kan tempat gereja tuh Pak. Ya gereja tuh kan. Nah yang sebelah sananya itu dibangun musola. Nggak tahu musola memang untuk mereka sembahyang di situ apa bagaimana, karena yang jaga itu memang Muslim. Ya, ya orang-orang Baduy Pak. Ya orang Baduy di situ. Begitu. Ya intinya gini, kedatangan kami memang bukan hanya sekedar jalan-jalan ya, tapi kedatangan kami di sana itu memang kepengen cross check sendiri bagaimana sejarah-sejarah Alkitab itu nyata apa tidak, dan apa yang diceritakan atau isi daripada tapak tilas dari sejarah itu sendiri. Nah, kami sempat mendokumentasikan beberapa gambar sebenarnya, tapi kami tidak bisa upload ini di sini. Saya belum sempat juga bisa ngupload semuanya. Tapi kami melihat Ini fotonya Bu Fatimah bukan nih? Ini fotonya Bu Fatimah bukan nih di sini? Bukan. Bukan, Ya. Pak. Bukan, itu yang dilupakan. Pak TR seneng banget kalau udah yang bening-bening itu langsung di zoom. Iya. Itu yang diserupakan. Nggak apa-apa, biar teman-teman kita yang sebelah kan banyak yang penasaran Bu Fatimah mukanya kayak gimana Bu, biar mereka ya bermimpi-mimpi lah, kita kasih mereka senang lah. Nih mukanya Bu Fatimah nih mirip-mirip begini nih ya, maksudnya tuh matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1, ada rambutnya kan mirip lah, Rambutnya panjang gitu ya. Pokoknya yang dilupakan Iya. lah. Yang diserupakan. Aduh. Iya. Ini ada yang tanya nih Bu, apa nih? Minta restu apa sih? Mana tuh? Ini tadi nih. Udah lewat tuh. Udah lewat. Bagaimana di izin Bu Fatimah? Apa sih maksudnya ini, dan Bu Fadila bisa masuk ke Palestina? Oh, Biasanya kalau karena Palestina itu sama Israel tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa terpisahkan. Mereka tinggal dan hidup berdampingan. iya betul. Kalau misalnya ada yang bertanya, gimana kok bisa? Bahkan kami dapat piagam loh dari pemerintah Israel. Iya. Bisa berani ke sana. Ya, piagam. kami dapat piagam. Piagam dapat. Kami dapat masing-masing per orang kita dapat piagam penghargaan dari pemerintah Israel. Ya, karena kami di tengah-tengah konflik ini memiliki keberanian untuk masuk ke situ. Jadi artinya sebenarnya sudah menjadi lampu hijau sih ya untuk bagi para wisatawan kalau misalkan mau pergi ke sana ya ternaun-naun gitu atuh ya. Jadi maksudnya tuh gak apa-apa. Jadi bisa ke sana aman kok. Ya, karena Tapi memang- Israel itu Ya, monggo Bu Fatimah. ya, karena Israel itu memiliki keamanan yang luar biasa ya, jadi gak bakal mungkin ada bom-bom nyasar-nyasar ke situ. Nah, yang terjadi konflik 7 Oktober itu kan mereka nggak bisa pakai bom, tapi kan mereka membunuh secara ini kan darat ya, darat kemudian bisa masuk. Tapi itu di bagian-bagian tertentu saja yang sudah dipagari pembatasannya oleh pemerintah Israel yang tidak boleh dikunjungi. Nah, kunjungan kami di sana itu cukup jauh lokasinya. Kecuali memang kami ketika naik ke Gunung Hermon ya kalau nggak salah Bu kemarin ya, Hermon gunung apa? Gunung ketika Nabi Elia membunuh 450-an nabi itu. Oh, Nabi palsu. itu lembah Karmel. Ya Karmel. Nah, ketika kami di Karmel saja memang kami juga sempat Ya, itu yang melihat tadi- pesawat-pesawat jet. Ya, yang tadi Pak TR, yang saya udah jadi kayak ini, udah kayak orang kampungan bersorak-sorak. Ya wajar lah karena bagaimanapun juga ini kan daerah konflik, terus kita bisa melihat pesawat jetnya, kita bisa melihat dentuman bomnya dan lain sebagainya itu Dari Gaza. itu udah lumayan Bu. Mulai dari Gaza. Nah saya malah punya video yang lebih ini. Saya ada yang Bu, paling saya pas. zoom dekat. Enggak yang dekat itu yang di atas kita yang melekat di atas kita. Iya. No, tuh ribut tuh. dari Gaza. Ribut ya, Iya. rame ya. Iya. Mereka yang Iya. perang nih, turis-turisnya yang Kayak rame di nih film malah. gitu, Pak.
kayak di film-film kan, ada pesawat tempurnya di situ depan kita ya kan. Yang kita lihat dari jarak jauh itu di antara sela-sela pulau apa tuh, gunung-gunung, bukit-bukit itu ya kan. Iya, Itu kan iya. kejadiannya di sana. Jadi ya itu ya termasuk kita punya mental keberanian juga loh ke sana. Iya, jadi kalau setiap pesawat lewat tuh heboh sendiri. Wah, pesawat itu, hitung lagi. Oh, satu lagi ada dari sana. Hitung lagi. Udah kayak bocil pokoknya. Iya, itu intinya. Jadi Israel tetap aman kok. Kota-kota yang kita kunjungi juga Gunung Karmel bagus-bagus ini ya? ya. Israel tuh nggak bosan-bosannya gitu. Iya, betul. Nah, iya ke situ tuh Mount Carmel itu. Gunung Karmel. Nah, di situ Tempat. masih hutan ya, Bu ya, masih banyak tanaman lebat di situ. Tapi intinya termasuk Tapi, bagus loh. Ketika kami iya. kunjungi melewati daerah Palestina yang padang gurun itu, yang kita temui itu hanya pohon zaitun aja, Pak. Zaitun. Nggak ada tempat hiasan yang Pohon. warna-warni kayak di Israel gitu. Kebanyakan tuh di Kayak ada sepanjang pohon jalan. kurma, Bu, di Bethlehem. Enggak, bukan di Palestina, bukan pohon kurma, Bu, zaitun. Oh, zaitun. Berarti nggak ada Kan pohon kurma. waktu kita lewat ke Palestina itu kan mereka lagi panen zaitun ya kan. Nah yang kita Oh, lihat iya, sepanjang di samping rumah mereka, di kebun mereka, di sepanjang jalan isinya Pak zaitun doang. Nah makanya kita berharap ya masyarakat Indonesia ini, kalau kalian memang benar-benar sayang sama Palestina, bantu mereka untuk mereka itu menghijaukan padang gurun. Jadi tanamannya bukan hanya zaitun, tapi bisa tanaman segala macam buah atau apanya biar menjadi tempat mereka bekerja atau mendapatkan nafkah gitu ya. Seperti itu lebih bagus daripada nyumbang-nyumbang ke mana ternyata uangnya nggak nyampe ke masyarakat yang membutuhkan. Iya, betul. Ya kan, malah justru kita kan takutnya malah justru buat beli peluru dan persenjataan Hamas. Nah, memang sebagian mereka mengatakan ya udah nggak apa-apa orang Hamas membantu Palestina kok misalkan. Nggak ada. Kalian tuh jangan babi buta. Pemerintah Palestina sendiri saja tidak merasa diwakilkan oleh Hamas. Jadi sadarlah ya, kalau beramal yang benar. Ya tepat sasaran. Itu saran kami sih. Ya, itu saja Ya. sih, Pak. Saya dengar juga di berita-berita juga banyak menceritakan kalau membantu itu harus di tempat yang tepat. Artinya lewat pemerintahan, lewat basis-basis kantong-kantong sumbangan yang terorganisir dan yang resmi. Karena yang resmi aja susah masuk ke sana Pak katanya, apalagi yang abal-abal ya. Jadi kalau kita mau jujur lah, kita orang Indonesia ini sebenarnya sih kalau kita bilang ini hal kemanusiaan, kita nggak boleh seperti saya bilang di awal tadi, kita nggak boleh berdiri sebelah pihak saja, harus dua-duanya gitu loh. Karena bagaimanapun perang ini diawali dari penyerbuan orang-orang Hamas, karena di bulan Oktober itu kan memang mereka banyak pesta orang-orang Yahudi ini. Nah, jadi di sana itu orang lagi pesta kemudian ditembak-tembakin. Orang Yahudi itu kan istilahnya kalau bahasa Betawi, lu jual gua borong. Dia hukum Musa masih mereka pakai beberapa orang di sana. Jadi kalau kamu memulai sesuatu, dia akan lebih lagi gitu. Sampai ke lubang semut pun akan dikejar tuh sama mereka gitu. Kalau bilang kemanusiaan, Israel lebih manusiawi loh. Mereka tampung tuh warga Palestina di hotel dengan makanan yang sama persis dengan yang kami makan. Kami bayar mereka gratis. Dengan tempat tidur yang sama persis dengan tempat kami bayar mereka gratis. Kurang baik apa? Gak usah kan begitu ya. Kalau Israel tuh memang jahat, dipitesin aja salah satu tuh orang-orang Palestina, muslimnya. Kemudian masjid-masjid diratakan aja dengan tanah. Buktinya enggak berdiri kokoh tuh masjid-masjid di sana banyak. Yang kita ke Kana itu ya Bu Fatimah ya, yang waktu ke Kana itu ada satu masjid juga di situ. Iya, ada. Nah, kalau ngomong masalah kemanusiaan, mereka tuh manusiawi. Balik lagi, mungkin bisa dicek di Google. Salah satu negara yang pertama kali membantu. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, amin. Dan saya juga ucapkan
Terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini, yang terus mendukung perkembangan channel ini, terutama untuk para followers, para pendukung setia di channel ini yang telah membantu mensubscribe, men-like ataupun share. Saya ucapkan hatur nuhun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.